kebijakan pimpinan di tahun ini, Sahabat Pembangunan akan diberikan kesempatan, Ukom dari Pusbindiklatren Bappenas sebagai instansi pembina itu, 2 kali. 2 kali itu dalam hal ini pertama ketika dipanggil awal dan kesempatan remedialnya tuh Mas Fuad. Oh, Nah jadi, informasi ini untuk sahabat pembangunan, ketika pembekalan tolong fokus dan berinteraksi langsung dengan tenaga soal karena beliau memang yang kompeten dalam membuat soal-soal tersebut. Mungkin kalau dulu tanpa formasi kita semua ya teman-teman bisa langsung diangkat. Sekarang Menpan itu menetapkan formasi ada terlebih dahulu baru mengangkat seseorang di jabatan tersebut. Nah, masalahnya formasi itu butuh banyak keterbatasan nih Mas Fuad betul. ya. Karena formasi itu tergantung dari perhitungan yang dilakukan oleh, internal Bapak Ibu. Jadi memang formasi itu nggak bisa berdasarkan titipan pimpinan atau berdasarkan jumlah pejabat di jenjang ini sekian, berarti jenjang berikutnya sekian, itu nggak bisa. Halo sahabat pembangunan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam rahayu. Baik, kali ini bersama kami ya, Fuad Setiawan, yang akan membawakan Pusbinchat ya. Pusbinchat adalah program dari Pusbindiklatren Bappenas, di mana Pusbinchat adalah ya komunikasi dua arah ya, atau media dua arah untuk membahas isu-isu terkini terkait dengan pembangunan, terutama di bidang perencanaan bangunan dan TUSI, Pusbindiklatren sebagai pemegang amanah pembina Jabatan Fungsional Perencana Nasional. Baik, untuk selanjutnya, untuk membahas isu atau tema-tema terbaru dengan materi-materi yang akan yang menjadi trending saat ini ya terkait dengan seputar Jabatan Fungsional Perencana, kami sudah menghadirkan Ibu Rita Miranda sebagai narasumber kami. Beliau adalah Ketua Pokja Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana di Pusbindiklatren Bappenas. Baik, Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Mas Fuad. Baik, bagaimana masih sibuk ya Ibu dengan mengurusi perencana yang dengan notabene masih apa ya, dengan segala macam permasalahan dan ininya ya Bu? Tidak ada berhentinya Mas Fuad. Iya. Baik Ibu ini, jadi apa, saat ini kan jabatan fungsional ya, terutama perencana itu menjadi salah satu jabatan yang katanya ya Bu, mohon izin itu diburu ya, diburu, ya karena mungkin dengan kebijakan, pengalihan dari jabatan administrator dan ke dalam jabatan fungsional perencana, ataupun sebagai tindak lanjut ya dari, eee, waktu itu adalah arahan presiden ya. Jadi untuk, mengembalikan fungsi ke masing-masing fungsi dan kompetensinya. Baik Ibu, ini kita ngobrol-ngobrol ringan saja tapi juga serius, jadi sersan tapi serius. Jadi ini Ibu, mohon izin terkait dengan jabatan fungsional perencana sendiri. Jadi apa sih yang menjadi perbedaan ya? Jadi dulu mungkin dengan peraturan yang sekarang saat ini kan masif ya berubah, baru bangun tidur melek mata udah ganti, mau makan udah ada konsep baru. Nah, ini bagaimana terkait dengan, pembinaan jabatan fungsional perencana dari yang akan dicanangkan di tahun 2026 ini dengan yang sebelum-sebelumnya Ibu? Mohon izin apakah bisa Baik, disampaikan? sebelumnya makasih, Mas Fuad ini sudah mengundang kami di Pusbinchat-nya Pusbindiklatren ya. Mungkin, sebagaimana yang tadi Mas Fuad sampaikan memang jabatan fungsional perencana ini, dari awal keluar ini Sahabat Pembangunan sampai hari ini mungkin yang paling banyak, masih, ditanyakan ya, dicari-cari informasi seputar bagaimana proses pembinaan JF Rencana ke depan. Nah, tadi Mas Fuad juga menyampaikan nih Sahabat Pembangunan bahwa, dampak dari penyetaraan yang walaupun sebenarnya udah 5 tahun juga berjalan ya, tapi penyetaraan itu masih hangat, masih menjadi, pembicaraan yang, tertarik ya untuk selalu dibahas. Nah, kesempatan di Pusbencek
kali ini mudah-mudahan ini juga informasi yang ditunggu oleh sahabat pembangunan, eee, jadi kebijakan perbedaan antara 2025 ke 2026 mungkin yang paling signifikan adalah, masalah uji kompetensi. Karena kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi ini akan ada perbedaan, eee, kebijakan pimpinan di tahun ini, sahabat pembangunan akan diberikan kesempatan, Ukom dari Pusbindiklatren Bappenas sebagai instansi pembina itu, 2 kali. 2 kali itu dalam hal ini pertama ketika dipanggil awal dan kesempatan remedialnya tuh Mas Fuad. Oh, oke Ya, oke. jadi 2 kali tuh teman-teman sahabat pembangunan. Dan, masih ada kesempatan berikutnya yaitu 3 kali, tapi dilakukan secara mandiri, ya. Jadi, mandiri itu dalam konteks pembiayaan yang, timbul akibat mandiri ini ditanggung oleh biaya dari instansi pesertanya sendiri. Nah, kira-kira itu kebijakan yang terbaru di 2026 Mas Fuad. Baik. Oke Bu, berarti terkait dengan, salah satu, pembinaan atau pengembangan CF adalah uji kompetensi ya bagi, Bapak Ibu, teman-teman ya, sahabat perencana, sahabat pembangunan yang akan beralih ya, dalam artian beralih menjadi perencana atau akan naik jenjang. Bagi Bu, terkait dengan uji kompetensi sendiri ada hal yang sangat menggelitik ya, dalam artian, ada yang bilang ini Bu, mohon izin, jadi ada yang bilang itu JF perencana atau JFP itu katakanlah adalah JF elit, tapi hukumnya sulit. Nah ini, bagaimana Ibu menyikapi? Apakah ada langkah-langkah atau apa yang bisa ya untuk bisa paling tidak untuk membantu membantu untuk, menepis, isu-isu seperti tersebut? Mohon Iya. izin Ibu ya. Iya. Nah, ini pertanyaan Mas Fuad sebenarnya yang dialami mungkin bagi sahabat pembangunan yang sudah beberapa kali ya mencoba uji kompetensi. Tadi perbedaannya tipis banget tuh antara elit dan sulit ya. Marganya sama-sama ngelit kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita minta pendapat dengan teman-teman yang sudah Ukom langsung lulus, itu jawaban mereka bervariasi. Ada yang mengatakan sebenarnya soalnya tidak sulit ya, hanya memang butuh fokus ketika mengerjakan. Tapi ketika kita bertanya pada teman-teman yang belum beruntung, itu jawabannya tentu beda dengan yang sudah lulus. Mengatakan bahwa wah, soalnya begitu diputar-putar sehingga untuk menjawab pun, untuk mencerna soal aja kita perlu energi khusus ya, lalu memilih jawaban. Mungkin kira-kira itu sih. Jadi intinya ketika baca soal memang ini butuh fokus sendiri teman-teman, plus ditambah, eee, bantuan ketika pembekalan harusnya itu teman-teman menggunakan waktu yang sangat, bagus ketika pembekalan berinteraksi langsung dengan tenaga ahli yang memang kompeten ahli di bidang, dalam pembuatan soal tersebut. Nah, hanya kan nggak semua nih Mas Fuad Betul. yang memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Nah, jadi, informasi ini untuk sahabat pembangunan, ketika pembekalan tolong fokus dan berinteraksi langsung dengan tenaga soal karena beliau memang yang kompeten dalam membuat soal-soal tersebut. Sementara itu sih Mas Fuad. Baik. Bagaimana sahabat bangunan? Jadi, paling tidak kita ada gambaran ya terkait dengan uji kompetensi yang menjadi salah satu, tusinya di Puspindiklatren. Nah, ini ada satu lagi Bu yang selama ini menggelitik kami ya, dalam artian, ketika seseorang itu mengatakan bahwa wajib uji kompetensi, padahal definisi uji kompetensi itu kan uji kompetensi di bidang teknis, sosial, manajerial, dan, kultural. Cuman, setahu kami kan kalau di Pusbin, sebagai instansi pembina JF kan kita hanya mengambil teknisnya Ibu. Jadi mohon izin, apakah ada gambaran Ibu untuk sosiokulturalnya itu bagaimana konsepnya gitu? Mohon izin. Iya. Baik, terima kasih Mas Fuad. Nah, ini banyak juga ya peserta hukum yang menanyakan ke kami instansi pembina, untuk, Ukom di instansi pembina ternyata itu kan hanya teknis perencanaannya saja, sementara yang manajerial, sosiokulturalnya di mana. Nah, itu kembali kami instansi pembina perencana, khususnya ini dia Bappenas, memberikan itu menjadi ranah internal dari Bapak Ibu
sebagai peserta Ukom Jaya Perencana untuk disaring, difilter sendiri di internal, dalam hal ini Biro SDM, atau kepegawaian masing-masing peserta, Oke, ya. Jadi segitu Mas Fuad. baik. Karena kita Pusbin di Klaten tidak menyelenggarakan, Ukom yang manajerial, Baik. sosial kultural gitu ya. Karena kan Bapak Ibu ketika melamar jadi CPNS, jadi PNS, harusnya itu sudah dilakukan oleh Biro Kepegawaian SDM Oke. masing-masing. Jadi intinya memang, kalau di kita tuh murni ya, pure untuk teknis saja ya, teknis, uji kompetensi bidang teknis saja ya. Oke, Bu, mungkin banyak ya, Bu, kalau mau kita bedah ya teman-teman sahabat pembangunan. Jadi terkait dengan jabatan fungsional apapun ya, apapun terutama perencana ya kalau di kami itu memang, banyak hal yang sangat bisa dikulik. Cuman kan, tidak semuanya itu bisa dijawab atau bisa apa namanya, diberikan keterangannya. Satu lagi Ibu, jadi, selama ini kan ketika pendaftaran uji kompetensi ya Ibu, itu ada persyaratan yang, apa namanya, yang mungkin kalau di instansi pusat mungkin tidak ada masalah ya, mungkin, beliau-beliau, teman-teman di Biro SDM, Orpak segala macam sudah mengetahui. Cuman kalau ini daerah ketika kita mensyaratkan formasi, nah ini yang jadi salah satu mungkin kan formasi kan orang bertanya, "Formasi itu apa sih? Makanan apa sih? Atau rumah apa sih?" Nah itu bagaimana Ibu? Kalau misal tidak ada formasi pun nanti efeknya apa bagi kami sebagai teman-teman yang ke perencana gitu Ibu? Mohon izin Iya. penjelasan. Nah ini bagus nih pertanyaan, Mas Fuad nih, teman-teman sahabat pembangunan. Jadi memang formasi ini untuk, kondisi sekarang ya, itu adalah hal yang sangat penting. Mungkin kalau dulu tanpa formasi kita semua ya teman-teman bisa langsung diangkat. Sekarang Menpan itu, menetapkan formasi ada terlebih dahulu baru mengangkat seseorang di jabatan tersebut. Nah masalahnya formasi itu banyak keterbatasan nih Mas Fuad, Betul. ya. Karena formasi itu tergantung dari perhitungan yang dilakukan oleh, internal Bapak Ibu. Jadi memang formasi itu nggak bisa berdasarkan titipan pimpinan atau berdasarkan jumlah pejabat di jenjang ini sekian, berarti jenjang berikutnya sekian, itu nggak bisa. Apalagi kan kalau fungsional perencana itu kan menghitung formasinya berdasarkan pendekatannya pakai hasil kerja. Betul. Jadi benar-benar evidence based tuh sahabat pembangunan. Tanpa output kinerja organisasi itu nggak akan bisa, ya. Jadi mempengaruhi sekali ketika bukti evidence base-nya itu memang, tidak bisa ditunjukkan ya dalam arti tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu akan mempengaruhi jumlah jenjang, masing-masing di jenjang tersebut, pertama, muda, madya. Jadi karena memang perencana itu pakai pendekatan hasil kerja, dalam hal ini ya output kinerja organisasinya. Baik baik Ibu. Jadi, penjelasannya sangat singkat ya, singkat dan komprehensif. Menyambung formasi, Bu. Jadi, apa ya, banyak yang terutama di daerah ya, yang kita temukan dari hasil teman-teman tim formasi juga bahwa terkadang ada yang luput nih, Bu. Mungkin kalau kita berbicara ke belakang ketika kita bilang formasi, ketika ada dulu penyetaraan, itu ada beberapa daerah tidak mau memasukkan formasi atau mengganggu formasi yang sudah ada atau existing. Cuman sekarang dengan animo apa, ketika ada terakhir itu untuk in-passing atau penyesuaian penyetaraan ke dalam jabatan perencana atau jabat JF yang lain, itu kan sekarang terjadi istilahnya apa ya, saling tabrakan. Belum lagi sekarang dengan teman-teman P3K Mhm. P3K yang diangkat ke dalam jabatan fungsional. Nah itu bagaimana Ibu? Apakah formasi itu tetap akan, eee, mencaplok formasi yang tersedia Iya, atau bagaimana solusinya untuk, teman-teman ini di instansi ini, Bu? iya, iya. Apakah harus perlu merevisi atau mereview atau segala macam? Monggo, Nah, ini sebenarnya, ini kan, di detik-detik terakhir ya, kebijakan P3K, diberikan kesempatan juga ya untuk menduduki jabatan jabatan fungsional. Nah, formasi di sini udah jelas tentunya formasi yang disediakan itu selain untuk PNS ya juga untuk P3K Mas Fuad. betul. Jadi tidak bisa itu hanya untuk PNS, hanya kita ikuti saja ya karena kebijakan untuk P3K saat ini pakai kontrak kerja. Betul. Nah, jadi perbedaan dengan PNS itu, kalau PNS ya, karirnya memang sudah tahapannya sudah, regulasinya sudah jelas ya, teman-teman pembangunan. Tapi
kalau P3K kontrak kerjanya habis, dia akan mendaftar kembali, melamar kembali ke jenjang yang akan dia, lamar. Jadi prosesnya kembali awal kembali awal. Ya, Sementara kebijakan dari Menpan RB seperti itu, Mas Fuad, baik, untuk eee, karir P3K ya, Sahabat Pembangunan. oke. Jadi emang, harus ada penekanan ya Ibu, dalam artian ketika kita berbicara jabatan fungsional antara dengan walaupun semuanya itu di dalam tanda kutip ASN, sekarang tidak boleh menyebut PNS ya, tidak boleh menyebut PNS atau apapun sekarang adalah ASN. AS ASN hanya ada 2 kaki, PNS dan P3K. Ya mungkin bisa dikatakan 11, 12, cuman kan tetap ada perbedaannya. Salah satunya adalah terkait tadi di dalam pembinaan Japfung, itu berbeda dengan teman-teman, P3K. Baik Ibu, ini barang beberapa hari ini kan ada yang di kami ya, di kami itu masuk terkait dengan HKM ini Bu. Jadi hasil kerja minimal atau Bapak Ibu, teman-teman, sahabat perencana, sahabat pembangunan yang menyebutnya sebagai, jurnal atau makalah kebijakan. Ya walaupun apapun sebutannya ya, ada yang bilang policy paper itu jurnal, ada yang bilang kertas kerja kebijakan, ada yang bilang makalah kebijakan, tapi intinya adalah kalau terkait dengan JP itu adalah terkait dengan, dokumen perencanaan. Nah, mohon izin Ibu, terkait dengan HKM itu yang kami dengar kan menjadi syarat ya, salah satu untuk uji kompetensi. iya Nah, HKM sendiri itu sebenarnya membedah apa sih dan iya untuk apa? iya. Nah ini, lanjut nih Sahabat Pembangunan ya, kita lanjut karena Mas Fuad menanyakan HKM. HKM ini di Jabatan Fungsional Perencana memang sangat penting karena dijadikan syarat ketika teman-teman sahabat pembangunan yang jenjang muda akan ke madya. Oke, baik. Begitupun jenjang madya akan ke ahli utama. Oh, Nah, syarat ini tetap harus dipenuhin. HKM itu sendiri apa? HKM itu hasil kerja minimal. Jadi syaratnya seorang perencana ahli muda harus membuat makalah kebijakan atau policy paper. Nah, selain membuat juga wajib dipublikasikan. Begitupun dengan madya ke utama. Nah, ini banyak yang curhat juga nih Mas Fuad, terutama teman-teman yang karirnya dari penyetaraan. betul. Karena sudah terlalu lama di struktural, mereka agak kesulitan tuh dalam Ya, menulis, ya kan? Beda dengan yang sudah menjadi perencana dari karir nih ya, sahabat pembangunan. Mereka jauh lebih luas lah. Nah, tapi Pusbin di Klaten sendiri insya Allah ya, setiap tahun akan ada semacam workshop ya, seminar bagaimana menyusun policy paper tersebut. betul. Jadi, teman-teman perencana jadi nggak usah terlalu berkecil Jadi hati, tetap difasilitasi ya, tetap Bu? tetap difasilitasi karena instansi pembina yang bikin syarat tersebut tentunya juga harus punya, membantu teman-teman yang Visinya? iya, Iya, untuk naik jenjang. Jadi tetap ada lah, yang penting serius memang ingin, membuat policy paper tersebut. Karena ini mohon maaf nih sahabat pembangunan, banyak yang memberikan HKM-nya itu laporan perjalanan dinas, notula rapat. Nah itu nggak oke. bisa. Jadi benar-benar sebuah makalah kebijakan. Baik, Ibu. Oke, sahabat pembangunan jadi sudah ini ya dalam artian, ya kita tidak bisa ya menyenangkan semua orang dengan semua pertanyaan yang masuk ke Pusbin. Itu walaupun melalui teman-teman di helpdesk, melalui apa namanya, eee, email ya atau melalui ke masing-masing atau japri ke personal. Iya. Cuman kami di sini di Pusbin di Klaten selalu berusaha memberikan yang terbaik ya, karena di pelayanan juga. Baik Ibu, ini mungkin sebagai, penghujung acara. Dalam artian, sekarang begini, ketika kita bilang pembinaan, nah, pembinaan mungkin, teman-teman ya, teman-teman pembangunan di daerah itu melihatnya, wah pembinaan itu, wah Pusbin itu besar. Nah, Ibu, selama ini apa sih yang sudah dilakukan gitu loh, terkait dengan pembinaan dan pengembangan yang dulu mulai 14 tahun lalu namanya tetap aja sama bidang, kalau dulu bidang sekarang kan kelompok kerja ya. Nah terkait dengan pembinaan dan pengembangan yang sudah dijalankan, itu apa sih Ibu yang mungkin bisa menjadi evaluasi kita ke Mmm. depan gitu Ibu? Ini sahabat pembangunan, pertanyaannya Mas Fuad nih kalau diceritain panjang dan nggak cukup, Iya. ya, nggak cukup nih di Puspintok ini. Jadi intinya setelah sekian lama ya, sebagai instansi pembina yang memberikan pelayanan dalam hal pembinaan khusus jabatan fungsional perencana, tentunya suka dukanya banyak, ya.
Suka dukanya sangat banyak tuh, sahabat pembangunan. Tapi sebisa mungkin ya, hal-hal yang memancing kita untuk dalam tanda kutip menimbulkan apa, keributan, menimbulkan jadi malah semakin nggak jelas, itu kita hindarin. Kalau serangan WA, serangan telepon, serangan, SMS ya zaman dulu, telepon apa, itu nggak bisa dihindarin sampai saat ini. Itu luar biasa nih sahabat pembangunan, dari mulai ya NKRI lah ya, dari Aceh sampai Papua itu yang namanya pelayanan sebisa mungkin kita merespon. Baik. Karena mereka tuh menunggu respon kita. Kasihan kadang, apa sih solusinya, kalau mereka paham, mereka nggak mungkin lah bertanya dengan kita sebagai instansi pembina kan. Kira-kira gitu Mas Fuad, karena ini kalau pengalaman membina Jaya Perencanaan nih nggak cukup waktunya nih. Betul, Ibu. Ya sahabat Dan pembangunan ya. baik, terima kasih Ibu atas, informasi ya, informasi dan materi yang disampaikan kepada kami ya, di Puspindiklat dan Bappenas, apalagi dalam acara Pusbinchat kali ini ya Ibu, mohon izin, eee, sebelum kami tutup mungkin ada beberapa yang kami sampaikan ya terkait dengan sampaian Ibu adalah terkait dengan pembinaan JF itu salah satunya adalah uji kompetensi ya, ada syarat HKM, ada formasi yang memang wajib harus dipenuhi ya Bapak Ibu, teman-teman, sahabat pembangunan semuanya. Dan untuk terkait dengan pembinaan mungkin banyak ya program-program yang ada di Pusbin ya, Pusbindiklatren, Kementerian PPN atau Bappenas yang bisa dilakukan, walaupun mungkin harus menggunakan daring atau online, tapi intinya, Pusbin tetap untuk, sebisa mungkin, apa namanya, memberikan yang terbaik, ya. Walaupun tidak bisa menyenangkan semua orang, paling tidak kami di Pusbindiklatren senantiasa bisa untuk memberikan, atau melayani, pertanyaan atau apapun yang Bapak Ibu, sahabat pembangunan sampaikan. Baik, terima kasih Iya, Bu Rita sama-sama Mas Fuad. atas jawaban dan dengan diskusi Siap, hari ini. sama-sama. Ini sebenarnya kalau kita mau ngobrol bisa 3 hari 3 malam, Bu, Iya. mohon izin. Baik, sahabat pembangunan, kita akan akhiri sesi Pusbinchat kali ini. Kembali lagi saya mengingatkan bahwa, untuk sahabat pembangunan, mohon selalu bisa mengupdate ya informasi atau apapun yang ada di Pusbindiklatren Bappenas, baik itu melalui website pusbindiklatren.bappenas.go.id maupun di Instagram ataupun di, media-media sosial lainnya yang ada di Pusbindiklatren. Baik, kami Fuad Setiawan selaku pembawa acara mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fuad terima kasih. Sahabat pembangunan terima kasih. Sampai ketemu kembali.